Shalom, shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang di sini, yang mengikuti secara onsite, tetapi juga yang mengikuti secara streaming di rumah atau di tempat di mana pada waktu ini Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan yang temanya di tahun ini tetap sama ya, dari Januari sampai sekarang, bahkan dari tahun 19, jangan takut Emmanuel, tahun ini Ebenezer. Nah Bapak Ibu Saudara, padahal kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang sering kali kita dengar dunia yang sukar, sulit, penuh bahaya, penuh tantangan, penuh masalah, penuh pencobaan dan lain-lain sebagainya. Ya, dulu dikatakan hidup kita ini kalau digambarkan seperti pepatah katakan seperti di ujung tanduk, sangat berbahaya. Tapi Tuhan karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan selalu berkata kepada kita jangan takut. Kenapa? Tuhan berkata, aku, bukan saya, tapi aku, kata Tuhan Yesus, menyertai kamu. Ya, bahkan di dalam pujian dikatakan sedetik pun Tuhan tidak akan pernah menjauh dari kita. Sedetik Tuhan tidak akan pernah menjauh dari kita. Tapi bukan Tuhan menyertai kita cuma sekedar menyertai, lihat kita, enggak. Tapi Tuhan berkata menolong kepada kita. Di dalam kitab Nabi saya katakan tatkala kamu lemah, Tuhan akan menguatkan kita. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan menggandeng kita. Tapi juga selanjutnya di pasal berikutnya katakan bukan cuma menggandeng, tapi menggendong. Sehingga kalau orang digendong kan dia sudah tidak merasa berat. Karena dia ada di gendongan bukan manusia, anak saja loh, di gendongan orang tuanya. Orang, wah dia masih senang, apalagi ini di gendongan Tuhan. Nah sehingga Tuhan selalu berkata jangan takut. Walaupun kita hidup di tengah-tengah keadaan dunia seperti ini. Ya, di seluruh dunia sekarang ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Wah semua gentar, semua ketakutan. Ya, sehingga demi untuk kesehatan orang rela korban apa saja. Negara kita, ya negara kita ini demi untuk mengatasi COVID-19 ini sudah mengeluarkan dana ratusan, bukan ribu, bukan juta, bukan miliar, tapi ratusan apa? Triliun. Demi untuk kita bangsa Indonesia sehat. Coba bisa dibayangkan. Saya pernah dengar waktu ngomong sama Pendeta Sadra. Pendeta Sadra itu waktu dia tahu kita mau beli tanah di sebelah selatan dan timur ini, harganya kita tawar 5M. Dia berkata, wah di 5M gini ratusan semua ditumpuk sak berapa banyaknya. Itu baru 5M. Ya, nek ditumpuk saya bilang mungkin sak truk, saya bilang. Lah ini bukan M, triliun. Wah, saya kira sak tosuro, duit kabeh. Tapi negara rela demi untuk kesehatan kita rakyat Indonesia. Ya, bahkan sekarang ini sedang dipikirkan untuk mendapatkan obatnya itu
di mana penduduk Indonesia diperkirakan 273 juta. Itu tiap orang akan disuntik 2 kali, berarti butuh 500 juta lebih obat. Itu berapa obatnya itu, harganya? Waduh, besar sekali. Tapi negara rela keluarkan pengeluaran dana sebegitu besar. Nah, itu negara kita. Tapi Tuhan Yesus Kristus, demi keselamatan kita dan demi kesehatan kita, Tuhan rela mengorbankan sampai meninggalkan surga, datang ke dunia, rela hidup menderita sampai mati di kayu salib. Jauh lebih besar. Dikatakan untuk keselamatan itu nilainya harta seluruh dunia. Harta seluruh dunia itu bisa bukan 1 triliun, tapi triliunan. Lebih dari itu Tuhan mau. Demi apa? Keselamatan kita dan demi kesehatan kita. Mengapa Tuhan mau? Kalau negara rela korban ratusan triliun demi mengasihi kita bangsa Indonesia, Tuhan rela seperti itu juga demi keselamatan dan demi kesehatan karena kasih-Nya Tuhan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara dan saya ini adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Amat sangat dikasihi Tuhan. Sehingga Tuhan sampai berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya dulu umat Israel, orang pilihan keturunan Bapak Abraham, Tuhan berkata, kamu ini biji mataku, biji mata. Oh, sangat berharga. Nah, oleh karena itu Tuhan berkata, jangan takut. Maka kita jangan takut. Ya, saya kemarin kedatangan tamu pendeta. Pendeta itu datang setelah ya sharing. Dia juga berkata, Bapak, kita ini perlu terus mendoakan anak-anak Tuhan. Kenapa? Masih ada banyak anak-anak Tuhan kalau ke gereja masih takut. Takut apa? Takut karena kena corona katanya. Tapi ke mall, ke pasar, takut enggak? Enggak takut. Lah kan, padahal kalau di gereja coba protokolernya begitu ketat. Enggak perlu takut. Ke mall enggak perlu takut juga, asal protokoler dengan baik. Ke pasar asal protokoler dengan pakai masker, jaga jarak, ya berangkat cuci tangan, pakai sanitizer, pulang cuci tangan lagi, ya kemudian pakaiannya ganti. Enggak perlu takut. Kita sudah menjaga. Dan Tuhan pasti ikut campur untuk menolong kita. Ya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka sore hari ini Bapak Ibu akan saya ajak untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan tentang kehidupan 4 pribadi yang sangat memberikan satu pelajaran buat hidup kita, tapi juga teladan buat hidup kita. Mari kita membaca di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ketiga. Kitab Daniel pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-12. Ya, Bapak Ibu, saya persilahkan buka Alkitab, ya, di mana Alkitab ini adalah firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan bersama. Baik, saya akan bacakan kitab Daniel pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Artinya ada beberapa orang Yahudi diberi jabatan, ya, di Babel, yakni namanya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu
Nebukadnezar, yaitu rajanya, memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian atau musik, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menjawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah menjadi kejam, serem terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat. Jadi tentara-tentara yang ngangkat tadi pun malah mati sendiri kena panasnya. Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Ayat 23, tetapi ketika orang itu, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego jatuh ke dalam api yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, ya benar Raja, ya benar Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah cerita ini ya, Bapak Ibu bisa melihat tantangan hidup orang-orang yang percaya, bukan saja zaman dulu tapi juga tentunya sekarang. Di tengah-tengah dunia ini di mana kita hidup itu sangat besar. Ya. Sadrah, Mesah, Abednego, yang satu nanti kita baca di pasal 6 ya. Itu namanya Daniel. Ya. Jadi waktu itu ada orang-orang Israel yang karena negaranya kalah perang dengan Babel, maka orang-orang Israel ini ditawan, dijadikan tawanan. Di situ mereka itu
kebanyakan dijadikan budak-budak. Tapi orang-orang yang cerdik, pinter, bijak, diberi boleh katakan pendidikan supaya mereka nanti menolong raja untuk mengatur pemerintahan. Ya. Nah, di antara orang-orang Israel yang ribuan ini, yang dituliskan di dalam kitab Daniel ini ada 4 orang. Yang pertama memang Daniel, penulisnya sendiri kitab ini. Lalu dituliskan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, semua orang-orang ini hidup boleh dikatakan di tengah-tengah keadaan Babil yang sangat bertentangan dengan keadaan mereka di Palestina atau di tanah Kanaan. Kalau di tanah Kanaan jelas di sana ada bait Allah atau tabernakel. Mereka menyembah Allah. Orang hidup sana boleh dikatakan hidup di bawah peraturan-peraturan agama waktu itu, agamawi, yang Taurat, ya boleh dikatakan yang ketat, sehingga mereka itu boleh katakan begini diatur, begitu diatur. Tapi di Babel ini mereka hidup boleh dikatakan di tengah kehidupan sekuler yang sangat boleh dikatakan bebas, dan itu bertentangan dengan hidup mereka, ya. Jadi mereka itu hidup di tengah-tengah tantangan yang hebat. Nah, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ini siapa? Tadi sudah saya katakan orang Israel. Orang Israel itu siapa? Orang Israel itu adalah keturunan bapak orang percaya, namanya Abraham. Dan dari Abraham inilah maka orang Israel itu orang yang dipilih oleh Allah, orang yang hidupnya boleh dikatakan dijamin oleh Allah, dijadikan umat pilihannya atau harta kesayangannya atau biji matanya. Tapi mengapa mereka kok sampai terbuang, kalah perang dengan Babil? Karena orang Israel itu tidak nurut Tuhan. Tapi 4 orang ini yang tertulis di sini, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, orang yang nurut Tuhan. Sejak mereka di tanah Palestina atau di Kanaan, mereka nurut Tuhan. Tapi karena orang-orang Israel yang lain tidak nurut Tuhan, mereka akhirnya terbuang. Dia katut, ya. Jadi orang benar seperti Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel, orang yang benar tapi hidup di tengah-tengah orang tidak benar, bisa katut secara manusia tapi juga secara rohani. Katut dalam perbuatan mereka, hidup mereka, kepercayaan mereka bisa, ya. Tapi juga katut kalau mereka menderita bisa kena, ya. Kita bisa lihat contoh pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Mereka setelah keluar dari tanah Mesir bisa melewati Laut Kolsom, padang gurun, masuk ke tanah Kanaan. Mereka lalu bisa menghancurkan atau mengalahkan Yeriko, kota yang besar, ya. Dengan begitu mudah mereka tidak kesulitan mengalahkan tanah atau Yeriko. Mereka oleh Tuhan cuma disuruh mengitari, ngelilingi tembok Yeriko itu setiap hari 1 kali sambil diam, tidak boleh omong. Dah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Hari ke-7 mereka disuruh mengelilingi 7 kali, tapi hari yang ke-7 itu nanti mereka akan diberi apa untuk bersorak. Dan waktu mereka bersorak, tembok Yeriko yang tebalnya lebih kurang 10 meter, tebelnya tembok, bukan tingginya, tebelnya bisa roboh. Dan robohnya tidak masuk tapi keluar. Kalau robohnya masuk, mereka berkata ya itu karena mungkin digempuri sama orang Israel. Enggak, mereka robohnya itu keluar,
Masa orang Yeriko sendiri ngerobohkan temboknya sendiri? Tidak mungkin. Tapi itulah pembelaan Tuhan. Nah, orang Israel ya sudah ditolong Tuhan begitu rupa. Lalu kemudian mereka menyerang kota Ai, kota yang kecil. Setelah Yeriko mau mengalahkan kota Ai, kota kecil penduduknya tidak banyak, tentaranya tidak kuat, bentengnya juga tidak sekuat Yeriko, tapi mereka kalah. Kenapa? Karena ada orang yang tidak taat, yaitu waktu mereka menghancurkan tembok Yeriko, Tuhan sudah berkata semua barang-barang harus ditumpas. Barang-barang yang ada di Yeriko harus ditumpas, tapi ada orang yang bernama Sabdi mencuri. Apa tidak numpas? Ada ngambil emas, ngambil perak, ngambil pakaian-pakaian dari Sinear yang bagus-bagus, diambil lalu disembunyikan. Nah, ini melawan perintah Tuhan. Maka akibatnya mereka di kota Ai kalah. Banyak orang Israel, beberapa puluh yang mati karena kalah dengan perang waktu menghadapi kota kecil Ai. Karena satu orang yang tidak nurut Tuhan. Nah, ini orang Israel yang tidak nurut Tuhan banyak. Nah, yang nurut sedikit, di antaranya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Maka mereka katut. Wong liya sing salah tapi katut. Ya. Seperti kita di Indonesia, kita lihat negara kita mengeluarkan undang-undang, tidak salah, itu haknya negara, dan negara mengeluarkan undang-undang pasti dengan untuk kebaikan rakyatnya. Tapi ada yang tidak setuju, mereka mengadakan demo. Ya, demo diizinkan oleh negara demokrasi, tapi jangan kemudian demo merusak, jarah, ya. Nah, tapi yang kena siapa? Yang kena ya kita sendiri, yang rugi kita sendiri. Tahun 98 orang Indonesia yang pergi ke luar negeri, salah satunya yang saya baca, orang Indonesia pergi ke Singapura naik taksi. Begitu dia panggil taksi, dia mau naik taksi, sopir taksinya tanya bahasa Inggris ya, nah, Bapak dari mana? Dari Indonesia. Taksinya tidak mau dinaiki. Kenapa? Taksinya berkata orang Indonesia biadab katanya. Kenapa? Tahun 98 bukan bakar-bakaran, jar-jaran, pemerkosaan, pembunuhan kan? Itu dia. Sing berbuat cuma sedikit orang, tapi sing kena semua. Apa orang itu yang ke Singapura itu berbuat itu? Enggak, tapi katut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berdasarkan hal ini Tuhan ingin supaya kita ini orang-orang percaya jangan sampai katut berbuat yang tidak baik. Jangan sampai hidup tindakan-tindakan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan seperti Babel. Walaupun tinggal di dunia yang Babel, kacau, gelap, sukar, kita jangan ikut kacau. Jangan. Tapi kita harus hidup tetap belajar menurut firman Tuhan yang benar, yang tertib, ya, hidup firman Tuhan yang tidak menyusahkan orang lain, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang Tuhan mau. Nah, 4 orang ini, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini, mereka hidup boleh dikatakan karena ikut jadi tawanan. Mereka hidup sangat menderita. Ya, sangat menderita. Bapak Ibu Saudara, saya dan saya pun kalau lihat keadaan seperti yang kita juga ikut menderita. Aduh, kok kayak ngono, ngerusak, ya, jarah, bakar sana, bakar. Kita ikut susah. Padahal apalagi yang merasa benar-benar menjadi abdi negara atau pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat, mereka mengatakan padahal semua itu dibangun dengan duit rakyat. Oh saudara, susah mereka.
Kita yang boleh dikatakan apa yang kita andilkan di negara ini cuma pajak itu kan cuma seberapa kecil, itu pun kita merasa susah. Nanti kan mau tidak mau kita kena dampaknya juga. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin supaya kita jangan berbuat yang tidak baik. Walaupun kita ada di tempat boleh dikatakan waktu itu orang Israel di tanah pembuangan, ya, di tanah pembuangan. Kita juga tidak bisa lari dari kenyataan. Kita hadapi, tapi dengan apa? Dengan iman, dengan pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa lari dari Indonesia, delik kemana? Kita tetap ada di Indonesia, ya. Tapi kita berdoa dan kita harapkan Tuhan menolong. Nah, ini yang pertama. Jadi mereka ada di Babel, tapi hidupnya tidak mau seperti Babel, walaupun jiwanya boleh dikatakan tertekan. Ya, saya pernah kedatangan anak Tuhan. Dia berkata kepada saya, "Pak, saya susah." Kenapa susah? Saya tinggal di satu kampung, itu tidak ada sama sekali yang seiman dengan saya. Semua lain imannya, dan semua bahkan seringkali mengejek, mengolok, dan memhoakkan. Nah, dia susah, jelas. Seperti Lot di Sodom, jiwanya susah, menderita. Tapi Tuhan berkata, jadilah terang. Di tengah-tengah kegelapan itu justru jadilah terang. Kalau Bapak Ibu Saudara di tempat ini terang seperti ini, kelihatan jelas sekali. Tapi kalau tempat ini gelap, lilin kecil saja, wah, itu sudah menjadi hal yang sangat menyenangkan buat kita. Ada penerang, lilin kecil, ini besar-besar, ya, ratusan bahkan mungkin ribuan watt, ya. Tuhan ingin supaya kita walaupun di tengah-tengah dunia yang gelap dan sukar sulit, kita tetap jangan takut, tapi kita tetap menjadi terang. Nah, ini yang pertama. Lalu orang-orang yang 4 ini, Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, di tengah-tengah orang yang tidak percaya, tapi dia tetap pegang imannya, tetap pegang firman Tuhan. Tidak mau ikut-ikutan. Di sana nyembah patung ini, patung itu, berhala ini, berhala itu, membuat sajen ini, sajen itu. Oh, mereka tidak mau. Bahkan Daniel itu cuma disuruh makan makanan yang sudah disajikan kepada raja, dia tidak mau. Kenapa? Makanan yang sudah disajikan kepada raja itu biasanya kalau sini sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa atau didongani kalau di sini. Dia tidak mau. Dia berkata, lebih baik saya minum air putih saja, berikan kepada saya sayur dan buah-buahan. Tidak mau makan padahal itu daging ini, daging itu. Waduh, makanan yang mewah-mewah, enak-enak untuk raja. Tapi mereka tidak mau. Nah, ini kenapa? Karena kepercayaan mereka. Jadi Daniel, saya percaya juga itu termasuk Sadrak, Meshach, Abednego. Mereka tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang demikian. Walaupun itu menyenangkan. Ya, kalau kita sekarang orang-orang percaya sih tidak ada makanan halal haram, tidak ada. Kecuali satu darah, ya, saren, didih itu kita jangan makan karena darah itu nyawa. Lalu makanan-makanan yang sudah dipersembahkan berhala itu jangan, ya, sudah dipersembahkan misalnya ke dewa ini, ke dewa itu, jangan. Atau kemudian yang lain berzina, jangan, ya, itu sudah ditulis. Jadi tapi kalau soal makanan tidak ada yang oh ini halal, ini haram, enggak. Boleh makan asal dengan iman, tidak ragu-ragu, ya. Nah,
Tapi waktu itu Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, mereka itu masih boleh dikatakan terikat dengan hukum Taurat waktu itu. Jadi mereka itu tidak mau makan itu. Tapi juga mereka tidak mau ikut kepercayaan yang secara manusia menjanjikan. Oh, nek kamu ikut kepercayaan saya, kamu tak angkat jadi menteri, kamu tak angkat jadi pejabat ini, pejabat itu. Nah, mereka tidak mau. Sekarang kita di Indonesia banyak, karena jabatan, karena kekayaan, karena kesenangan, meninggalkan imannya. Tapi 4 orang ini, ya tidak mau. Ya, 4 orang ini walaupun terancam jiwanya, bahkan katakan seperti yang kita baca tadi, khususnya Sadrak, Mesak, Abednego, kalau kalian itu waktu itu diperhadapkan dengan patung emas yang besar tinggi, emas murni itu, untuk menyembah, kalau dia mau menyembah patung emas itu bebas, tidak akan dihukum. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau. Semua orang menyembah, tapi mereka tidak mau. Di situ tidak dituliskan Daniel ada atau tidak, tapi saya percaya kalau ada pun dia pasti juga tidak akan mau ikut menyembah kepada patung emas. Ya, mereka tidak mau menyembah. Resikonya jiwanya. Katakan kalau kamu tidak mau menyembah, raja ngomong gitu dengan geram, dikatakan tadi, marah. Kamu tidak mau menyembah, saya lemparkan ke dalam perapian atau dapur api, dan dapur api itu akan dipanaskan 7 kali. Itu berarti resiko iman, resiko kepercayaan, resiko pengabdian kepada Tuhan Yesus, ya, resiko hidup mempertahankan menurut firman Tuhan, ya, dan tentu juga termasuk dalam bekerja. Resiko kalau orang Kristen bekerja harus jujur, itu harus benar, ya, di atas yang tidak, di atas yang tidak. Misalnya sekilo ya harus 10 on, ya, harus, jangan sekilo cuma 9 on. Lah ini dalam iman mereka tidak mau, walaupun resikonya bukan cuma kehilangan duit, kehilangan harta, kehilangan rumah, tapi kehilangan nyawa, bakar. Nah, waktu Sadrak, Mesak, Abednego diberi, boleh dikatakan, ancaman seperti itu, saya percaya secara manusia hati mereka juga getar. Ya, saya bisa merasakan pada waktu saya pernah ditangkap, diinterogasi seharian. Secara manusia, waduh, ya deg-degan, aku ke dikapak kayak ini. Oh, deg-degan. Waktu melayani masih di daerah Bolon dulu, sebelum Bolon didewasakan, diancam kalau tetap mengadakan kebaktian di daerah-daerah Bolon, baik Bolon, Kendon, Tritis, ya, Pelempungan dan lain-lain, itu akan ditembak. Wah, saya pikir, waduh, nek ditembak tenan piye ya. Secara manusia juga bisa takut. Saya percaya Sadrak, Mesak, Abednego juga begitu. Tapi mereka percaya. Percaya apa? Percaya Tuhan. Ya, mereka pegang imannya. Lalu mereka menjawab, Tuanku, kami tidak perlu menjawab apa yang Tuanku beri, apa itu berikan. Kalau Allahku, Tuhan yang aku sembah, aku puja, Dia mau menolong aku, pasti tertolong. Tapi seumpama tidak, seandainya tidak, aku mau tetap percaya. Dan itu saya percaya bukan dengan dengan tanpa rasa gentar, tapi saya percaya pasti, ya pasti gentar, ya. Tapi mereka teguh
umatku. Seperti itu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Betul. Resiko itu terjadi. Mereka ditangkap, diikat, lalu dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali. Ya. Itu secara manusia kudune wis mati. Ndak usah dipanaskan 7 kali saja, dimasukkan ke dapur tapi api semua, wis mati. Saya beberapa hari yang lalu lihat di video ada satu keluarga pulang dari pergian, pulang ke rumah, lalu mereka itu sesuai dengan protokoler, mereka itu langsung begitu sampai di rumah mereka ambil sanitizer, ya, lalu mereka nyemproti semua satu dengan yang lain, disemproti tangannya, ya disemproti, maksudnya ini untuk menghindarkan virus corona. Oh baik itu. Tapi begitu mereka sudah nyemprot, si bapak, ini kan bapak ibu sama anak-anak sama mantu ponaan, ngerokok. Saya pengen tanya, nek ngerokok itu butuh apa? Ya, butuh rokok tok apa nganggo api? Kan mesti rokok kudu disumet nganggo api toh. Nggak mungkin rokok dikeluarkan dari bungkus wis murup dhewe, kan nggak mungkin. Begitu mereka ngeluarkan, bapaknya nih ngeluarkan rokok terus ngejreske, korek, mabuk karena sanitizer. 4 atau 5 orang mati kebakar. Wah, saya lalu pikir, ya kalau kita orang Kristen ya lebih baik tidak usah merokok. Merokok itu buang duit, ya, 1 buang duit, 2 makan sampah, daun kering dan sampah. Dan itu tidak sesuai firman Tuhan, karena tubuh kita itu rumah Roh Kudus. Jangan dikotori, ya, jangan. Nah, saya kembali kepada firman Tuhan, harusnya mereka itu mati, dimasukkan ke dapur api. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka dijebloskan ke dapur api, justru yang jebloskan itu mati, tapi yang dijebloskan jalan-jalan di tengah api. Yang ngangkat jebloskan saja cuma kena jilatannya api, mati tentara-tentara yang. Tapi mereka yang diangkat, dijebloskan malah tidak mati. Kok bisa? Nah itulah, Tuhan itu bisa dipercaya. Kalau Tuhan belum menentukan waktunya untuk pulang ke rumah Tuhan, mbok cara gimana pun mau dimatikan tidak bisa. Tapi kalau sudah ada waktunya, watuk aja bisa mati kok. Watuk kan keselak ya. Pernah lihat nggak orang keselak bisa mati? Keselak itu bisa mati. Loh, saya pikir loh, wong keselak kok bisa mati. Lah itu cara tuh. Kita nggak mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, pada waktu raja melihat hal itu, apa yang terjadi? Raja melihat, loh, kami tadi cuma memasukkan 3 orang, tapi kok yang berjalan-jalan di api dan tidak terbakar 4 orang, bahkan salah satu yang keempat itu dikatakan seperti anak dewa. Ya, itu sebetulnya anak Allah, Yesus Kristus. Karena orang sana tidak kenal Allah, pakai istilah anak dewa, ya, orang Babil. Nah, akhirnya mereka itu mengalami kemenangan. Dan kemudian apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu nanti membaca pasal 3 ini selanjutnya sampai akhir, Raja Nebukadnezar yang tadinya marah, tadinya geram karena melihat ketiga orang ini tidak mau menyembah patungnya, akhirnya mengakui Allah, bahkan mengatakan siapa yang bisa menolong
Apa itu umat seperti ini kalau bukan Allahnya Sadrak Mesah Abednego? Kemudian bahkan dia mengeluarkan undang-undang siapa yang akan menghina ataupun melecehkan, boleh dikatakan Allahnya Sadrak Mesah Abednego akan dihukum berat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihkan, yang saya ingin ambilkan kesimpulan, mengapa mereka itu bisa mampu sampai di tengah-tengah, boleh dikatakan bahaya, di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang penuh dengan tantangan, pencobaan, tapi mereka itu bisa mengatasi dan bahkan menjadi pemenang. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, sekalipun mereka itu hidup di tengah-tengah dunia seperti itu, tapi patokan hidup mereka, pegangan hidup mereka adalah firman Tuhan, Alkitab. Patokannya adalah hidupnya adalah firman Tuhan. Apa yang sesuai firman saya lakukan, yang tidak akan saya lakukan. Ini patokan. Yang nurut firman Tuhan, ya. Yang tidak nurut, tidak. Oleh karena itu kita perlu membaca firman Tuhan supaya ngerti ini benar atau tidaknya. Supaya ngerti. Kalau Bapak Ibu kerja di bank, ya seperti Bu Mariska ini tadi kerjanya di bank. Ya kalau ada orang setor uangnya itu palsu atau tidak, dia mungkin secara biasa tidak ngerti, tapi ada alat untuk mengerti. Nah dengan alat itu kan dia bisa lihat, oh ini uang asli atau uang palsu. Nah kita juga bisa melihat hidup ini benar atau tidak adalah patokannya firman Tuhan. Kalau uang patokannya ada lampu, tapi kalau hidup kita firman Tuhan, ya kita sebagai anak Tuhan jangan kita terbawa arus kepercayaan yang di dunia begitu banyak percayaan, kita jangan terbawa arus ngikut-ngikut saja. Bahkan ada yang berkata, orang ngene berarti orang apa mengikuti adat, orang mengikuti zaman, macam-macam. Ya, orang bisa seperti itu mengatakan kita seperti itu, tapi kita jangan. Kalau Alkitab berkata jangan, kita jangan. Sampai Alkitab itu mengatakan jangan orang percaya itu memakai barang-barang yang mewah-mewah, bahkan yang wanita-wanita jangan sampai membuat rambut yang macam-macam yang sehingga dibuat aneh-aneh. Misalnya sekarang saya sering lihat di Indonesia itu ternyata bukan saja di Indonesia, di Tosuroi banyak bule itu orangnya ireng tapi rambutnya pirang bule. Lah itu yang seperti gitu itu kita jangan, nggak perlu ngikut-ngikut seperti itu ya. Kita lebih baik hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sederhana, pantas, tapi juga jadi berkat. Puji Tuhan. Nah, kenapa mereka itu bisa mengatasi? Karena hidup mereka punya pegangan yang kuat, teguh, kokoh firman Tuhan. Dan saya percaya Sadrak Mesah Abednego, nanti Daniel juga, mereka kenapa? Karena mereka itu sekalipun di Babel, jauh dari Palestina, tapi mereka pegang teguh akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin kelihatan jauh dari gereja ya. Ada Bapak Ibu atau saudara yang kerja, waduh untuk ke gereja itu harus jauh sekali. Ada yang naik angkot itu sampai 2-3 kali, ada yang naik mobil sampai berapa jam baru datang sampai, karena jauhnya ya. Di Cina itu orang untuk kebaktian sampai naik kereta api 13 jam dia pergi hanya untuk kebaktian, 13 jam. Saya kalau mau kebaktian dari rumah
jalan kaki paling 5 menit. Ya, paling 5 menit. Oleh karena itu saya nggak mau datang, wah, nanti datang nek wis ngepas wae apa nek nelat, oh jangan. Jangan. Nah, pegang firman Tuhan, tertib, disiplin menurut firman Tuhan. Lalu yang kedua, tentunya pegang firman Tuhan untuk melakukan semua perkara, ya. Itu bukti sebagai kita lebih mengasihi Tuhan daripada apa dan siapapun juga. Yang kedua, mereka selalu ingat kebaikan Tuhan, sehingga mereka kalau berpegang firman Tuhan, mereka itu karena ingat kebaikan perbuatan Tuhan. Saya percaya Daniel, Sadrak Mesakh Abednego dan nanti juga Daniel, mengapa mereka berani mengatakan tidak mau menyembah? Karena mereka ingat waktu keluaran, orang Israel dipimpin Musa keluar dari tanah Mesir, ya, betapa seharusnya orang Israel mati semua di Mesir, seharusnya. Karena apa? Orang Israel itu budak. Orang Mesir punya tentara yang kuat sekali, mereka budak, tidak punya senjata. Orang Mesir tentara yang punya senjata, harusnya kalau mereka melawan dibunuh, sudah mati semua. Tapi kenapa akhirnya orang Mesir akhirnya menyerah? Sudah, kamu cepat pergi dari tanah Mesir, ya. Kamu apa yang kamu mau bawa, silahkan bawa. Ini harta benda saya kamu ambili, silahkan. Kenapa kok begitu? Karena mereka tidak melawan orang Israel yang budak, tapi melawan Tuhan. Wah, mereka ingat keluaran, bagaimana Tuhan itu menulai, menghukum orang Mesir 10 tulah. Bagaimana Tuhan menolong laut Kolsom, laut yang dalamnya kurang lebih hampir 1000 meter bisa terbelah. Mereka ingat bagaimana orang Israel berjalan di padang gurun, ada batu ditutup keluar airnya, dan keluarnya bisa untuk minum bukan cuma 100-200 orang, 2 juta orang. Bagaimana mereka waktu minta makan, mereka diberi mana itu roti yang manis enak sekali. Berapa tahun? Cuma 40 tahun. Coba bisa dibayangkan, waktu mereka itu minta ikan, Tuhan kasih burung puyuh. Berapa hari mereka dikasih burung puyuh? 1 bulan. Mereka terus dikasih hujan burung puyuh, boleh dikatakan burung puyuh datang sampai 1 bulan atau 30 hari. Mereka ingat Tuhan itu bisa menolong dalam semua perkara. Nah, oleh karena mereka ingat itu, mereka lalu pasti mempunyai prinsip begini: Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah tidak menolong, tapi Tuhan itu selalu siap menolong. Amin. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya pun ingat bagaimana Tuhan itu sudah menolong dulu orang Israel, dan sekarang Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah berapa kali ditolong Tuhan, ya. Berapa kali ditolong Tuhan? Kalau saya menghitung berapa kali Tuhan menolong saya, tidak bisa dihitung. Terlalu banyak Tuhan menolong. Dari perkara-perkara yang kecil sampai perkara-perkara yang besar. Dari perkara-perkara yang sederhana sampai perkara-perkara yang tidak sederhana. Semua Tuhan tolong. Itu perlu diingat. Jangan melupakan. Jangan menjadi orang tidak tahu terima kasih. Saya seringkali mengeluhnya itu bukan mengeluh menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Mengeluhnya itu kalau ada orang dikasih benda, misalnya kasih benda, dikasih diterima, ya kan mestinya berkata matur nuwun, gitu, terima kasih. Tapi sekarang orang banyak tidak mau, dikasih diterima tank itu apa tuh? Tank itu kan
itu mobil sing untuk perang, itu tank. Nah, maksud mereka thank you. Tapi saya paling senang terima tapi juga kasih. Kita mau menerima semua kasih, tetapi kebaikan, tapi juga mau mengasihi. Oh puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, ingat apa yang pernah dilakukan Tuhan dulu, dan mereka saya percaya juga mengingat. Mereka orang buangan, tapi karena mereka itu boleh dikatakan orang yang punya pengetahuan, punya hikmat, punya firman, mereka dipilih untuk menjadi pejabat-pejabat. Wah, orang buangan jadi pejabat itu kan satu anugerah besar. Tapi mereka bukan tidak terima kasih, tapi tidak mengandalkan jabatan itu, tapi yang tetap diandalkan Tuhan. Nah ini, mereka tidak mau mengalahkan Tuhan. Ya, mereka tidak mau mengalahkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kemudian dikatakan mereka lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada raja. Kalau raja itu perlu dihormati, harus. Tapi kalau raja itu merintah yang tidak benar, merintah yang tidak benar, yang menyalahi, ya kita harus tidak mau. Tapi tentu kita tidak asal-asalan seperti demo-demo sekarang ini. Ya, adanya undang-undang cipta kerja yang mestinya itu pemerintah ingin menciptakan pekerjaan-pekerjaan untuk rakyat Indonesia yang tiap tahun bertambahnya anak-anak kerja itu 3 juta, itu diciptakan pekerjaan. Lah kok ini dilawan? Nah, berarti kan mau yang 3 juta tiap tahun ini akhirnya jadi pengangguran semua. Nanti kalau Indonesia penuh pengangguran, apa yang terjadi? Kerusuhan lagi, kekacauan lagi, kenakalan lagi. Oleh karena itu diusahakan cipta kerja, menciptakan. Nah, bagaimana untuk mengusahakan penciptaan pekerjaan? Ya butuh modal. Nah, orang Indonesia sendiri sudah ada yang buka perusahaan, tapi masih kurang cari investasi dari luar. Di seluruh dunia sekarang semua ada investasi dari luar. Orang Indonesia pun yang punya investasi di Jepang, di Vietnam ada, di Filipina ada, ya ada. Jadi boleh dikatakan saling. Sana investasi sini, sini investasi ke sana. Tidak apa-apa, tapi ini dianggap Indonesia jadi negara kapitalis. Aduh sayang. Maka kita melawannya bukan dengan cara membawa senjata, tapi dengan doa. Kita terus doakan Indonesia supaya Tuhan menolongnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan prinsip-prinsip inilah. Yang satu, pertama, mereka itu walaupun di dunia yang gelap, tapi mereka tetap taat firman Tuhan. 2, ingat selalu apa yang Tuhan sudah lakukan, dan itu mereka yakini bahwa kalau Tuhan sudah melakukan dulu, Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya pasti juga akan menolong kepada kita. Yang ketiga, mereka itu hidup lebih menghargai Tuhan, tidak mau mereka itu menyerah dengan keadaan. Tadi Sadrak, Mesak, Abednego. Sekarang Daniel sama seperti mereka, dan waktu itu Daniel dilarang apa? Dilarang berdoa kepada Allah. Boleh doa minta kepada raja, tapi kalau kepada Tuhan tidak boleh. Minta kepada raja, ya nek raja seneng ngei, nek punya ngasih, nek ndak punya, nek ndak seneng ndak akan kasih. Tapi kalau Tuhan itu penuh kasih sayang. Daniel dilarang seperti itu. Dan kalau nekat berdoa, ya kalau mungkin ada di sini, tapi saya harap jangan ada. Jangan doa, nanti nek doa rata blonjo misalnya, ya wis ndak doa. Oh jangan, tetap doa.
Daniel katakan, kalau tetap doa, tangkap, tak masukkan, bukan dapur api tapi gua singa. Ada singa-singa yang sudah 10 hari atau berapa hari sudah tidak dikasih makan. Daniel dicemplung ke situ, nah pasti akan jadi makanan singa, mati pasti. Tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena pegang firman Tuhan. Tuhan bisa menolong, Tuhan menyertai, Tuhan pasti menolong. 2, dia tetap tidak lupa kebaikan-kebaikan Tuhan. Terus ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Sadrah, Mesah, Abednego tertolong. Daniel tertolong semua. Akhirnya kalau Sadrah, Mesah, Abednego, Nebukadnezar mengakui Allahnya Daniel, berarti tidak lagi melawan. Bahkan siapa yang melawan akan dihukum. Tetapi Raja Darius zamannya Daniel juga kemudian mengakui bahwa siapa yang berani melawan Allahnya Daniel atau menghambat Daniel akan dihukum. Jadi mereka itu yang tadinya itu mereka hidup di dalam keadaan yang sangat sukar, tapi justru kesukaran itu membuat mereka terangkat naik. Mereka justru menjadi pejabat yang lebih tinggi lagi. Harusnya mati, tapi malah lebih tinggi. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dan menolong. Maka itu, sebagai penutup saya akan ajak Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan di surat 1 Petrus pasal yang ke-5. Mari kita membaca 1 Petrus pasal 5, tolong ini ditayangkan. Dan mari kita baca bersama-sama. Satu Petrus pasal 5 ayat 10 dan 11. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhanlah menjamin kalau hidup kita belajar dari kisahnya Sadrah, Mesah, Abednego dan Daniel, tapi kita juga meneladani hidup mereka. Jaminannya bukan oleh manusia, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian yang mendengarkan dan mempercayai dan melakukan firman Tuhan. Amin.